Selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema keadilan Tuhan yang sempurna. Kita baca dalam Mazmur pasalnya yang ke-145 ayatnya yang ke-17. Di situ firman Tuhan berkata, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini banyak manusia berusaha untuk menjalankan kebenaran dan keadilan. Banyak instansi atau profesi yang dibentuk untuk menjalankan aturan supaya tercapainya keadilan. Banyak hakim, pengacara, dan aparat hukum yang telah diambil sumpahnya untuk menjalankan keadilan dan menjunjung supremasi hukum. Namun ternyata mereka tidak dapat menjalankan keadilan dengan tanggung jawab. Apalagi posisinya mendatangkan keuntungan yang besar bagi mereka. Fakta ini dapat dilihat dalam kenyataan hidup memperjuangkan keadilan di Indonesia. Akar dari hal ini ialah orang-orang tersebut tidak memiliki hubungan pribadi dengan Allah secara benar. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan adil? Adil berarti ini bertindak dengan benar sesuai dengan standar kebenaran atau ketetapan hukum yang berlaku. Sebagai anak Tuhan, kita terpanggil untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus telah memberikan teladan itu untuk setiap kita. Allah itu adil, artinya Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Dia tidak akan pernah melanggar ketetapan-ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Keadilan Tuhan itu akan dinyatakan pada kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Kebenaran itu seharusnya menjadi penghibur bagi setiap kita di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan ketidakadilan. Keadilan Allah itu dinyatakan dengan berbagai cara. Yang pertama, saudara, keadilan Allah itu dinyatakan dengan mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Dia mengasihi orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan membenci orang-orang yang hidup dalam kefasikan. Dalam Mazmur 11 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Dan yang kedua, keadilan Allah itu dinyatakan dengan menjatuhkan hukum atas pelanggaran dan dosa. Tuhan tidak akan membiarkan pelanggaran atau dosa berlalu begitu saja dari hadapannya. Dia akan mengajarnya dengan hukum. Dan yang ketiga, keadilan Allah dinyatakan dengan memberikan pelanggaran atas setiap pekerjaan Tuhan yang dilakukan. Dan yang berikutnya, setiap pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Allah memperhatikan setiap perbuatan baik itu tindakan kecil yang kita lakukan untuk mengasihi Dia. Demikianlah keadilan Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Setiap hari Dia mencintai kebenaran tetapi membenci kejahatan. Tuhan mengajar setiap dosa dengan hukuman, tetapi Dia menghargai setiap kebajikan dengan pahala. Dia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang telah Dia tetapkan. Tidak ada kecurangan sama sekali di dalam diri Allah. Dan bila keadilan Allah sedemikian erat, ketat, bahkan Dia tidak akan pernah membiarkan dosa apapun berlaku tanpa hukuman. Bagaimana kita dapat diselamatkan? Bukankah kita semua telah jatuh dalam berbuat dosa? Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, hanya satu jawaban untuk persoalan tersebut, yaitu salib Kristus. Tanpa salib, tak ada seorang pun manusia akan diselamatkan. Nah, semua manusia telah berbuat dosa, dan berdasarkan keadilan Allah, kita semua sebagai manusia harus binasa. Akan tetapi salib Kristus membuat segalanya berbeda. Allah telah mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap manusia. Dan kasih Allah itu rindu mengampuni dosa umat-umatnya dan mengaruniakan hidup yang kekal kepada manusia. Sedangkan keadilan Allah menuntut pelaksanaan hukum atas segala pelanggaran dan dosa. Hukuman dosa dilaksanakan dan ditanggungkan pada Kristus yang menerimanya dengan sukarela, sehingga pengampunan dosa dan kehidupan kekal dapat dianugerahkan kepada orang percaya. Dengan demikian, kasih dan keadilan Allah dapat dinyatakan secara bersama. Saudaraku yang diberkati Tuhan, semoga firman Tuhan di pagi ini menguatkan, meneguhkan setiap kita. Kiranya kasih dan keadilan Allah akan membuat kita semakin mengerti bahwa segala yang kita alami dan lakukan semua karena kasih karunia Tuhan. Dan untuk itu, kita semua harus bertanggung jawab pada Tuhan dengan setiap perbuatan yang kita lakukan. Ingat, Tuhan itu adil.
Tuhan itu selalu menyatakan kuasa-Nya bagi setiap kita. Untuk itu, mari kita berjalan dalam keadilan-Nya Tuhan, untuk kita mematuhi segala peraturan-peraturan-Nya. Jangan kita melanggar dalam keadilan Tuhan, jangan kita hidup berlaku dengan tidak semena-mena. Mari kita menjadi anak Tuhan yang punya prinsip hidup dalam kebenaran, sehingga hidup kita menjadi berkat dan menjadi dampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.